Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan baca saat ini yaitu terambil dari Efesus pasal 5 pada ayat 1 sampai 21, dan yang menjadi perenungan kita saat ini kita ambil dari ayat 8 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita hendak renungkan saat ini adalah kehidupan sebagai anak-anak terang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memiliki predikat sebagai anak terang adalah suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu saudara-saudaraku, berbicara mengenai anak-anak terang, maka pertanyaan siapakah sebenarnya yang disebut sebagai anak-anak terang menurut pandangan Alkitab? Dan bagaimana seharusnya ciri kehidupan sebagai anak terang itu? Saudara-saudaraku, mari kita melihat di sini. Alkitab mencatat beberapa ciri sebagai berikut. Pembacaan kita pada saat ini dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sangat jelas di sini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, saudara-saudaraku, bahwa sebelum kita hidup dalam pertobatan, maka kita ada dalam kegelapan. Tapi setelah kita meninggalkan manusia lama kita yang lahir dan kemudian kita lahir kembali sebagai ciptaan baru, kita pun beroleh terang dalam Tuhan. Oleh karena itulah kita dituntut untuk hidup sebagai anak-anak terang. Nah, saudaraku, dan inilah yang menjadi salah satu ciri yang dimiliki anak Allah atau anak-anak terang, yaitu menjadi orang yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam hidupnya. Ayat 9 dari perikop bacaan kita saat ini. Nah, saudara-saudaraku, berpindah dari gelap ke dalam terang, dari bukan siapa-siapa menjadi anak Allah, itulah anugerah Tuhan yang sangat besar. Menjadi anak-anak terang. Nah, dengan demikian kita pun menjadi ahli waris Allah. Di sini dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 7 kita bisa baca Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah,
Saudara-saudaraku, menjadi anak-anak terang, yaitu dipimpin menjadi anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah atau anak-anak terang. Roh itu berasal dari Allah, dan ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah atau anak-anak terang. Roma 8 ayat 14. Anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin langsung oleh Roh Allah. Anak-anak terang adalah anak yang dipimpin langsung oleh Roh Allah. Nah, Roh Allah ini yang akan memimpin setiap anak-anak terang untuk berperilaku sehari-hari sebagai anak-anak terang. Roh Kudus diberikan kepada siapapun yang menjadi anak Allah yang sejati. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Bapa, ya Aba." Kemudian menjadi anak-anak terang itu adalah anak-anak yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Galatia pasal 3 mengatakan, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Nah, anak-anak terang adalah anak-anak Kristus. Saudaraku, memberi diri dibaptis adalah sebuah langkah ketaatan dalam iman akan Kristus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti meninggalkan hidup kita yang lama untuk kemudian lahir baru dan masuk ke dalam terang Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak terang, menjadi ciptaan yang baru dan memiliki predikat sebagai anak Allah, sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita memberi diri dibaptis dalam Kristus dan mengizinkan Kristus bertahta dan berkuasa dalam hidup kita, maka pada saat itulah kita menjadi anak-anak terang di dalam Kristus. Kemudian yang menjadi anak-anak terang yaitu orang yang mengasihi Allah. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, "Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah." Nah, saudaraku, anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kasih. Apapun yang ia perbuat adalah karena Tuhan dan bukan karena ingin populer atau ingin terlihat hebat atau motivasi lainnya. Tetap semua untuk Tuhan. Jadi anak-anak terang juga disebut sebagai anak-anak Allah atau orang-orang yang mengasihi Allah serta melakukan perintahnya sebagai wujud kasih mereka kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu jika kita mengasihi Allah, maka kita pun akan menjadi penurut Allah, menuruti segala perintahnya. Nah, karena itu salah satu ciri anak-anak terang adalah taat kepada Allah. Efesus pasal 5 ayat 1-8 dikatakan, "Jadilah penurut-penurut Allah, ya, seperti anak-anak yang kekasih, dan jadilah anak-anak terang." Ketaatan tidak bisa dimulai jika kita tidak mengenal pribadi Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita perlu mengenal siapa Allah itu sesungguhnya, supaya Allah itu ketika kita mengenal
dan menerimanya, maka menerangi hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak terang. Nah, ini kita sudah jelaskan. Karena itu kita telah mengenal siapa Allah itu dan bagaimana besarnya Dia mengasihi kita, dan juga betapa kita berharga di matanya. Untuk itu, mengenal Allah, kita perlu terus setiap hari membaca firman Tuhan dan terus merenungkan firman Allah serta memahaminya dan menjadi pelaku firman setiap hari melalui kata dan perbuatan kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku, apakah kita sudah memiliki ciri hidup sebagai anak terang? Karena itu kita harus terus bersyukur dan menjaga anugerah begitu besar yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ingatlah untuk selalu hidup menjadi anak-anak terang, hidup menjadi anak-anak Allah di tengah dunia yang gelap ini. Banyak orang yang lupa statusnya. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Banyak orang-orang percaya yang lupa statusnya sebagai anak-anak terang, sehingga berbuat salah pun menjadi hal yang biasa. Tidak peduli bahwa perbuatan itu bisa mempermalukan Bapa kita yang di sorga. Saudaraku, status yang disandang sebagai anak-anak terang, status yang disandang sebagai anak-anak Allah adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu apa yang diperbuat harus mencerminkan pribadi Allah dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Harus mencerminkan pribadi Allah sebagai Bapa kita, karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang diperbuat seorang anak sedikit banyak akan selalu berdampak pada orang tuanya, seperti kita sebagai anak-anak dalam dunia ini. Karena itu menjadi anak-anak terang adalah sebuah status terhormat yang seharusnya kita hargai lebih dari apapun. Saudaraku, jika kita bangga menjadi anak dari orang tua kita di dalam dunia ini, apalagi menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, kita sangat terhormat, kita pasti bangga. Karena itu kita harus terus bersyukur, mau memuliakan Allah dalam segala apa yang kita kerjakan. Tapi sayangnya saudaraku, banyak orang yang tidak memperhitungkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa terhadap dirinya. Untuk itulah hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sudah sejauh mana kita berlaku selayaknya anak-anak terang atau anak-anak Allah dalam hidup kita ini. Apakah yang kita sudah lakukan memuliakan Tuhan, sehingga melalui perilaku kita orang-orang mengenal Kristus yang sebenarnya? Atau malah kita terus menjadi batu sandungan sehingga Kristus pun menjadi tercoreng karena sikap kita yang tidak baik? Saudara-saudaraku, status kita sebagai anak Allah berarti pula bahwa kita adalah ahli waris. Artinya bahwa kita dilayakkan menerima berkat-berkat yang telah disediakan Allah bagi kita dan bagi semua anak-anak Tuhan. Karena itu, jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli warisnya.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 17. Nah, saudara-saudaraku, Matius 5 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah anak-anak terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudaraku, anak-anak terang diandaikan sebagai lampu yang ditempatkan untuk menerangi dunia. Alkitab melihat esensi anak-anak terang itu hidupnya terbuka. Tidak akan menyembunyikan dosa, tidak akan mengkotak-kotakkan hidupnya untuk sesuatu yang hanya menjadi sebuah budaya. Misalnya rajin ke gereja itu karena iman dan bukan hanya karena budaya. Jadi hidup anak-anak terang selalu punya spirit untuk melawan kegelapan. Karena itu saudaraku, sebagai anak-anak terang, kita harus waspada. Mengapa? Karena banyak tantangan di dunia yang gelap ini. Kegelapan selalu membungkus dirinya dengan kenikmatan. Setan pun sama. Dia bisa memakai kegelapan dibungkus dengan kenikmatan. Karena itu terkadang menawarkan kekuasaan dan kenikmatan, karena itu adalah kelemahan. Nah, karena itulah anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Sebagai anak-anak terang harus berhati-hati. Ingat untuk selalu menjadi terang di tengah kegelapan, agar kita tidak terjebak oleh jerat iblis seperti ini. Karena itu saudaraku, mari kita terus hidup dalam terang Kristus. Sebagai anak-anak terang, mari kita terus menjadi penurut-penurut Allah yang setia dan hidup di dalam kasih. Mari kita menjadi anak-anak terang yang bersedia diterangi dengan menghindari kegelapan dosa. Mari kita terus menjadi anak-anak terang yang siap menanggalkan segala perbuatan kegelapan dari dalam diri kita sendiri. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.